kegiatan KPPS pada rapat pemungutan suara. Yang pertama, membuka kelengkapan pemungutan dan perhitungan suara dengan ketentuan. Yang pertama, membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja dengan tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu yang masih dalam keadaan disegel. Jadi nanti harus memastikan kembali bahwa seluruh surat suara itu masih dalam keadaan tersegel. Terus yang kedua, memperlihatkan kepada pengawas TPSL yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong. Menutup kembali, mengunci kotak suara dengan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan. Kemudian menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara, termasuk surat-surat cadangan, sebanyak 2% dari jumlah pemilih yang tercantum di DPT untuk masing-masing jenis pemilu dan pastikan kesesuaian dengan dapilnya. Yang kedua ini ada memberikan penjelasannya kepada pemilih saksi dan pengawas TPS mengenai jumlah surat suara yang diterima. Terus ada tata cara pemberian suara, tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu atau warga masyarakat atau pemilih. Yang keempat ini ada tata cara pemantauan oleh pemantau pemilu. Yang kelima, pembagian tugas anggota KPPS dan hal-hal lain nanti yang diperlukan. Selanjutnya ada tata cara pemberian suara oleh pemilih. Nah, pemilih dalam memberikan surat TPS mengikuti tata cara yang pertama. Pemilih ini perlu memastikan bahwa surat suara yang diterima telah ditandatangan oleh KPPS. Terus yang kedua, pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat coblos pilihan yang disediakan. Pemberian suara pada surat suara presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor itu. Ini ya. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS itu ada 3. Yang pertama ada DPT, DPTB, dan DPK. DPT itu adalah orang-orang yang sudah terdaftar dari awal gitu. Dari kalau misalnya pas kali mungkin ada coklatnya, nah sudah terdaftar di sana. Kalau misalnya DPTB itu adalah daftar pemilih tambahan yang dimana orang tersebut pindah memilih ke Cibiru misalnya kalau kita atau Kepala Sari. Nah, kalau misalnya DPK itu orang yang tidak ada di DPT dan DPTB, yang artinya nanti mereka datang ke TPS dengan membawa KTP dengan membawa KTP, tapi dengan syarat domisilinya itu Palasari. Kalau misalnya tidak di Palasari berarti tidak bisa diterima karena sudah terdaftar di TPS lain. Ya. Ada surat suara yang diberikan ke pemilih. Yang kalau pemilih DPT itu pasti dapat 5 hak surat suara dan sama dengan DPK ya, dapat 5 surat suara. Tapi DPTB ini kondisional, jadi tergantung dari mana dia pindah memilih. Jadi nggak semua, tapi bisa juga dia dapat 5 surat suara kalau misalnya dia berada dari dapil 3. Ada yang tahu dapil 3 apa? Apa saja, mencakup apa saja? Kelurahan Pak? Ada 5 ya. Dapil 3 itu ada 5 kelurahan. Yang pertama itu Cibiru, Antapani, 5 kecamatan, Antapani, Cibiru, Manggala-Jati, Arcamani, sama Ujung Berung. Ada 5. Nah, kalau itu DPRD kota ya Bapak Ibu. Kalau DPD itu Jawa Barat, DPRD provinsi dan DPR RI itu sama. Jabar 1 masuknya Kota Bandung dan Cimahi. Itu ya. Ini ada contoh surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Mungkin nanti akan dikasih apa ya? Oleh PPS. Selanjutnya ini ada contoh DPTB. Ini contoh DPTB ya. Ini contoh DPTB yang pindah dari Jagabaya, Provinsi Lampung. Dia hanya mendapatkan surat suara presiden aja, nggak mendapat semua. Nah, ada tugas KPPS ya pada pemungutan suara. Ketua KPPS ini bertugas untuk
memimpin rapat pemungutan suara dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara serta menyiapkan dan menandatangani surat suara. KPPS kedua ini bertugas untuk menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir model C pemberitahuan KPU, surat pindah memilih, dan KTP elektronik atau suket perekaman KTP elektronik bagi pemilih terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK sebagai dasar pemilih mendapatkan surat suara sesuai jenis pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. Yang ketiga, mengumpulkan KPPS ketiga ini bertugas untuk mengumpulkan surat pemberitahuan formulir model C pemberitahuan KPU, surat pindah memilih setelah pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos. Kemudian tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. Yang keempat, meminta kepada pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta kepada seluruh jari tangan pemilih. Yang kedua, meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTP elektronik atau suket perekaman KTP beserta formulir model C pemberitahuan KPU. Model C pemberitahuan KPU, formulir model A surat pindah memilih. Yang ketiga, memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik atau suket perekaman KTP elektronik yang ditunjukkan oleh pemilih KPPS keempat. Ini masih KPPS keempat ya, tugas KPPS keempat. Apabila pemilih KPPS keempat dan kelima itu lebih ke IT ya nanti, karena akan ada sirekap juga. KPPS ke-6 ini mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihnya gitu. Jadi nanti harus memastikan kalau KPPS ke-6 itu harus memastikan kalau surat suara itu masuk ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilihnya gitu. Jangan sampai salah ya. Terus yang ketujuh, mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu dari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya. Nah, ada ketentuan pendamping pemilih ya. Ini mungkin bagi yang disabilitas. Ini bagi pemilih yang dapat memberikan surat suara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilihnya sendiri. Yang kedua, bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih. Jika pendamping yang ditunjuk membantu pemilih wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan. Ini adalah layanan pemilihan disabilitas ya. Ketua dapat mendahulukan cara mungkin cukup sekian ya. Selanjutnya persiapan perhitungan suara akan dibahas oleh Pak Lukman. Sebelum masuk ke perhitungan suara, ada tambahan dari Ketua PPK Biru, enggak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di aula Kelurahan Pelasari dalam acara
BIMTEK KPPS yang mudah-mudahan nanti acara BIMTEK ini bisa berjalan dengan lancar. Terus tidak lupa kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada rekan-rekan KPPS, Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Dan terima kasih yang kedua mungkin ya, terima kasih juga atas kesediaannya menjadi anggota KPPS yang sebetulnya menjadi anggota KPPS itu menjadi tanggung jawab dan beban kerja yang sangat luar biasa ya. Di Cibiru, alhamdulillah ketika perekrutan KPPS ternyata masih sangat banyak masyarakat yang peduli, yang mau ikut berperan serta aktif dalam proses kepemiluan. Kalau di daerah lain, beberapa kecamatan sampai kesulitan gitu ya, sampai dikirim dari daerah lain atau dari perguruan tinggi untuk memenuhi kuota kebutuhan KPPS. Tapi kalau di kita malah lebih ya perempuannya, termasuk di Palasari ini. Dengan rasa bangga, alhamdulillah ya, kebutuhan KPPS di Kecamatan Cibiru dan termasuk di Palasari itu sudah bisa terpenuhi, dan sekarang menginjak dalam acara BIMTEK ini. Sebetulnya kalau banyak ya, istilahnya nyinyir apa ya, sebagian orang gitu ya, wah enaknya jadi KPPS ya, kerja sehari dapat honor seanu ya. Padahal kalau mereka tahu ya, beban kerja kita itu sangat luar biasa, tidak sebanding kalau dibandingkan dengan honor gitu ya yang Bapak Ibu terima, jauh ya. Harusnya kalau ini wah lebih dari segitu, tapi alhamdulillah walaupun seperti itu masih banyak yang ingin ikut berperan serta. Nah, sekarang menginjak ke materi, mungkin sebetulnya untuk pemilu 2024 ini ada beberapa hal yang baru yang perlu Bapak Ibu ketahui. Pertama, tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu ya, walaupun Bapak Ibu sudah menyerahkan titik lokasi PPS-nya ke PPS dan itu sudah kita serahkan ke tingkat kota, tapi karena sekarang musim hujan, kita masih diberi peluang untuk merubah atau memindahkan titik lokasi. Jadi untuk pemilu 2024 ini diusahakan kita harus berusaha maksimal 4 TPS itu atau lokasi TPS diusahakan menggunakan gedung-gedung yang ada di wilayah kita. Misalkan kalau di RW-nya ada sekolahan, ada madrasah, ada kantor RW-nya yang agak besar gitu ya, manfaatkan itu. Karena untuk pemilu sekarang berbarengan dengan musim hujan yang kadang-kadang tidak bisa diprediksi ya. Kalau beberapa hari belakangan ini memang tidak terjadi hujan ya, tapi besok lusa tidak tahu, kadang-kadang suka hujan dengan gebret, hujan angin gitu ya. Nah, dikhawatirkan pas hari H-nya itu tanggal 14 Februari 2024 pas pelaksanaan pemilihan itu terjadi hujan. Nah, untuk antisipasi itu diharapkan supaya tidak mengganggu proses pemilihan, lokasinya ada di gedung-gedung
baik sekolah, madrasah ataupun kantor RW gitu ya. Nah, kecuali kalau memang di Korean sudah kita cari tidak ada anu ayana ukur lapang-lapang pun, cuma ada lapang gitu ya, halaman rumah yang agak luas, itu kita mau apa lagi, tetap bisa menggunakan tenda, cuma tendanya mungkin harus maksimal entong mureyot ya, ayo anu kudu nuwawat. Terus pinggirnya juga pembatasnya, kalau dulu itu kan paling pakai rapia gitu ya, tadi rapia pinggirnya untuk pembatasnya. Nah nanti mah diusahakan pakai dinding pembuatannya gitu. Nah dindingnya itu pakai kain ya, di pinggir-pinggirnya dikelilingi oleh kain, supaya nanti kalau kebetulan hujan airnya tidak masuk ke dalam lokasi TPS ya. Punten sambil tadi nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk pemilu sekarang itu kalau dulu yang pernah jadi anggota KPPS kan banyak istilah-istilah S1 ya, C2, A5 dan lain sebagainya. Nah, istilah-istilah itu untuk sekarang dihilangkan. Jadi berbagai macam surat atau berkas itu langsung namanya ya. Kalau dulu ada yang tempat papageran ya, E1 plano, E1 salinan. Nah sekarang mah udah nggak ada. Kita lanjutkan ya. Nah istilah-istilah itu sekarang sudah tidak digunakan lagi. Cuma C surat pemberitahuan gitu ya, kalau dulu mah C6 gitu ya, ada yang pindahan A5, sekarang sudah tidak digunakan ya. Nah terus berikutnya yang baru itu, kalau dulu yang jadi beban kita itu ya, mungkin yang sudah pernah jadi anggota KPPS itu ketika kita menulis apa coba berita acara ya, kita harus menyalin berita acara, menyalin dari C hasil ya, dari papageran itu sampai 21, 22 sampai 25 bundel ya. Ini besar banget anu dewan mah aya anu 17 lembar ya, itu harus disalin. Nah untuk sekarang alhamdulillah agak ringan, jadi kita cuma menulis satu bundel, cuma satu. Nah untuk memperbanyaknya nanti yang dikasihkan ke saksi, ke pengawas, ke PPS gitu ya, itu diperbanyak dengan cara di scan dan di print. Adapun untuk teknis memperbanyaknya, kita juga pastinya belum. Kita printernya itu apa disewakan dari KPU ya. Kita dipinjamkan tapi bukan ngasih ya, atau nanti kita dikasih uang untuk menyewanya, kita nyari sendiri. Nah itu belum jelas, tapi yang jelas teks salinan atau berita acara itu yang Bapak Ibu terima cuma satu bundel, berarti kita cuma satu kali lah gitu ya. Nah, kalau seperti dulu ketika salinan itu diperbanyak dengan cara ditulis, itu menimbulkan banyak masalah ya, karena kita sudah capek. Nah di peranannya itu ada 20 ya,
Saya mau nanti butuhan saya ayah